Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 2210116049 dari kelas Ekonomi Syariah A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu hasil laporan analisis pasar dan biaya produksi UMKM yang sudah saya lakukan kepada salah satu UMKM bubur kacang hijau ketan hitam yang penjualnya bernama Mang Aji. Oke, pada slide ini juga saya sudah menampilkan dokumentasi ketika wawancara bersama Mang Aji sedang berlangsung. Oke, baik. Slide selanjutnya adalah pendahuluan. UMKM atau yang kepanjangannya adalah usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah industri penggerak kesejahteraan bagi masyarakat daerah, dan UMKM juga merupakan usaha yang dapat membantu masyarakat kecil untuk memperoleh pekerjaan juga pendapatan bagi hidupnya. Peranan UMKM di Indonesia seringkali dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan, sehingga UMKM ini dapat dikatakan berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, bersamaan dengan perkembangan UMKM dari setiap tahunnya, angka kematian untuk UMKM juga meningkat. Hal ini sering dialami oleh UMKM, terutama terjadi pada permasalahan manajemen keuangan. Untuk itu, penelitian ini saya lakukan dengan tujuan untuk menganalisis jenis pasar dan biaya produksi UMKM bubur kacang hijau ketan hitam Mang Aji agar dapat mengetahui apakah UMKM tersebut mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga jual produk yang ia tetapkan berdasarkan biaya produksi yang ia keluarkan. Selain itu, penelitian ini saya susun dengan tujuan agar saya sendiri dan pembaca atau penonton sekalian dapat semakin memahami bagaimana perhitungan biaya produksi UMKM dan analisis pasarnya yang dapat dijadikan sebagai bekal ilmu ketika memiliki usaha di waktu yang akan datang agar meminimalisasi kesalahan dalam manajemen keuangan, perhitungan biaya produksi, serta penetapan harga jual produk. Oke, selanjutnya ada analisis pasar UMKM. Setelah wawancara yang saya lakukan bersama Mang Aji kemarin, atau beberapa waktu lalu, saya memiliki pendapat bahwa UMKM bubur kacang hijau Mang Aji ini merupakan termasuk ke dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna monopolistik. Kenapa saya katakan burjo ini atau bubur kacang hijau ini termasuk ke dalam pasar monopolistik? Yang pertama karena banyaknya jumlah produsen atau penjual burjo yang ditemui di daerah Mang Aji berjualan, yaitu Kota Depok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasar persaingan tidak sempurna monopolistik memiliki banyak produsen dan penjual di dalam pasarnya. Lalu yang kedua, yaitu terdapat diferensiasi produk. Walaupun banyak sekali penjual yang terdapat dalam pasar tersebut, tetap ada perbedaan atau diferensiasi produk yang mereka jual. Gitu. Nah, dalam Burjo Mang Aji ini, Mang Aji melakukan inovasi berupa penambahan ketan hitam dan santan kental, sehingga menghasilkan perbedaan cita rasa dan komposisi antara burjo biasa dengan burjo yang Mang Aji jual. Lalu yang terakhir, penentuan harga menjadi aspek penting dalam penjualan produknya. Ketika dalam pasar monopolistik itu ada satu penjual yang menaikkan harganya dan ada banyak penjual lain yang memiliki barang substitusi yang mirip-mirip dengan yang produsen itu naikkan harganya, tentu konsumen akan memilih untuk membeli produk-produk yang lebih mirip dibandingkan produk yang sudah dinaikkan harganya. Jadi harus berhati-hati ketika dalam pasar monopolistik ini produsen akan menaikkan harga karena tentu dapat mempengaruhi permintaan konsumen pada produk yang ia jual. Atau dalam kata lain, pasar monopolistik ini memiliki persaingan yang ketat dalam pasarnya. Oke. Selanjutnya adalah analisis biaya produksi UMKM. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Asumsi biaya penyusutan dari peralatan yang digunakan Mang Aji, saya asumsikan menjadi 3, yaitu gerobak, 3 buah dandang, dan peralatan masak lainnya. Yang pertama gerobak. Harga beli gerobak Mang Aji sebesar 800.000 dengan masa penggunaan 7 tahun, yang berarti 7 dikali 12 bulan, sama dengan 84 bulan gerobak tersebut mengalami penyusutan. Lalu yang kedua, 3 buah dandang. Harga belinya sebesar 450.000 dengan masa penggunaan 5 tahun, yang berarti
60 bulan sudah mengalami penyusutan, lalu peralatan masak lainnya seperti kompor, centong sayur, panci untuk memasak. Kalau dandang tadi untuk ia bawa sehari-hari dalam berjualan burjonya, kalau panci ini ada beberapa panci lainnya yang ia gunakan untuk memasak burjo, sehingga dapat diperkirakan seluruhnya adalah 650.000 dengan masa penggunaan 7 tahun yang berarti sudah menyusut selama 84 bulan. Oke, di sini selanjutnya ada tabel analisis biaya tetap. Yang pertama ada penyusutan gerobak, berarti 1/84 bulan mengalami penyusutan dikali harga beli gerobaknya itu 800.000, berarti pengeluaran per bulan untuk penyusutan gerobak adalah 9.500. Untuk dandang 1/60 dikali 450.000 sama dengan 7.500. Untuk alat masak 1/84 dikali 650.000 sama dengan 7.738 rupiah. Untuk biaya listrik dan air ini Mang Aji berjualan menggunakan air bukan beli, tapi dari rumahnya, yang dimana memerlukan listrik untuk menyalakan air tersebut, sehingga dapat diasumsikan per bulannya untuk memproduksi burjo ini membutuhkan biaya listrik dan air sebesar 50.000. Sehingga total fixed cost-nya adalah 74.738 rupiah per bulan, dan perharinya adalah 2.500. Lalu average fixed cost-nya atau biaya tetap untuk satu porsi burjo yang Mang Aji jual adalah 2.500, dan dikarenakan porsi yang Mang Aji jual per hari rata-rata adalah 70 porsi, berarti 2.500 dibagi 70 porsi, berarti satu porsinya membutuhkan biaya tetap sebesar 35,7 rupiah. Oke, baik. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini mencakup bahan-bahan baku yang diperlukan Mang Aji untuk memproduksi bubur kacang hijau ketan hitamnya. Yang pertama ada kacang hijau sebanyak 2 kilo dengan harga per kilonya 28.000, yang berarti membutuhkan 56.000 untuk memproduksi burjo dalam satu hari. Lalu ketan hitam 2 liter, 50.000, gula putih 3 kilo, 45.000, vanili menggunakan yang lembaran, satu lembar itu 300 rupiah, berarti 1.200, garam 1 bungkus 2.500, gula merah 1/4 kilo 3.750, santan kentalnya 2 liter 70.000, daun pandan yang 4 lembar 2.000, gas 3 kilo 20.000, plastik PE 1 pak 10.000, plastik kresek 1 pak 5.000, sehingga jika di total variable cost-nya adalah 265.450 rupiah per harinya. Untuk per porsinya berarti average variable cost-nya adalah 3.800 rupiah. Oke, selanjutnya ada biaya total atau total cost. Total cost ini dihitung berupa penjumlahan dari total fixed cost ditambah variable cost. Mana tadi sudah kita ketahui, total fixed cost-nya adalah per harinya 2.500, dan total variable cost per harinya adalah 265.450 rupiah. Berarti total cost yang Mang Aji butuhkan untuk memproduksi burjo satu harinya, biaya yang ia keluarkan untuk memproduksi burjo satu hari adalah 267.950 rupiah. Untuk average total cost berarti average fixed cost ditambah average variable cost. Average fixed cost-nya 35,7 rupiah, average variable cost-nya 3.800 rupiah. Berarti 3.835,7 rupiah. Untuk per porsi burjo yang Mang Aji jual membutuhkan total cost per porsinya adalah 3.835,7 rupiah. Lalu untuk biaya penerimaan total atau total revenue yang Mang Aji dapatkan per harinya adalah dengan cara menghitung harga dikali dengan kuantitas. Di sini Mang Aji menjual 70 porsi per hari dengan harganya yang 5.000 per porsinya, berarti per hari Mang Aji mendapatkan pemasukan sebanyak 350.000 rupiah. Lalu laba atau rugi. Laba ini menggunakan rumus total revenue dikurang total cost, berarti 350.000 dikurang 267.950 rupiah, maaf maksud saya seperti itu. Berarti Mang Aji mendapatkan laba per harinya adalah 82.050 rupiah.
Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis biaya produksi yang saya lakukan berdasarkan data-data yang telah saya kumpulkan, Mang Aji mendapatkan laba dari hasil usahanya sebesar Rp82.050 setiap harinya. Untuk laba per bulannya berarti Rp2.461.500. Kemudian analisis pasarnya, burjo ini tergolong dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna monopolistik karena terdapat banyaknya penjual burjo dalam pasar, diferensiasi produk, dan persaingan pasar yang ketat. Lalu di sini saya menaruh argumen saya juga untuk penentuan harga jual burjo yang ditetapkan Mang Aji ini menurut saya sudah sesuai dengan harga pasar karena rata-rata di daerah Kota Depok ini memang burjo yang dijual adalah 5.000 per porsinya. Jika harga burjonya dinaikkan, bisa menyebabkan resiko menurunnya permintaan pasar karena banyaknya barang substitusi berupa burjo lainnya yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi konsumen. Dengan banyaknya penjual burjo yang terdapat dalam pasar, saya memiliki saran untuk Mang Haji untuk mempromosikan atau membuat iklan pendukung usahanya melalui media sosial. Mang Haji juga dapat menjual produk atau produknya melalui aplikasi jual beli online seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan lain-lain. Hal ini tentu akan dapat memperluas jangkauan usaha Mang Aji sehingga dapat meningkatkan jumlah permintaan dan meningkatkan pemasukan Mang Aji setiap bulannya. Oke, baik. Sekian presentasi untuk analisis pasar dan biaya produksi UMKM bubur kacang hijau ketan hitam Mang Aji sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.